Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Kita ketemu lagi lah karena beberapa hari kemarin kita undur karena kita beberapa juga kurang fit dan ada kesibukan juga. Gimana kabarnya sekarang? Sehat Kamala? Aman Kamala? Aman, aman. Aman ya. Oke, mudah kita sehat semua ya karena kita ini lagi proses untuk kasih nyata seperti yang kita informasikan kemarin. Tapi langkah-langkah ataupun untuk persiapan nanti kan kita jelaskan di modul persiapan aksi nyata kita 2 jam ke depan ya kakak-kakak ya untuk bisa memahami apa yang akan kita lakukan, batas-batasannya, terus hal-hal apa yang memang harus kita lakukan. Izin saya screen dulu ya. Nanti siapa Kak Mola, Kak Mamang ya, kita berdoa nanti. Kak Tony sudah datang. Selamat malam Kak Tony. Nah mantap itu Kak Tony. Jadi hidupin aja kameranya Kak Tony. Itu yang sip. Oke, kita masuk ke modul aksi nyata tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik ya. Karena program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Ini kan kita lakukan 2 jam pelajaran kakak ya, dengan moda daring atau sinkronus. Silakan Kak Mama bisa pimpin kita doa dulu untuk membuka pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, ya mohon izin kakak-kakak, marilah sebelum kita mulai pembelajaran tatap maya kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita pelajari berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Oke, amin ya. Terima kasih Kak Mamang sudah memimpin kita berdoa pada malam hari ini untuk membuka sesi kita di modul persiapan aksi nyata. Gimana suara saya jelas kakak-kakak walaupun serak-serak basah? Kak Alin, Kak Mola, Kak Tony, Kak Mama. Silakan dipoto Kak Mola ya, kirim ke grup ya. Ini teman-teman nih ada yang belum masuk nih. Ada 3 orang lagi. Oke. Oke, saya lanjut aja kita ke modulnya. Salam sehat, salam bahagia ya kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada malam hari ini, tanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Nah, tanggal bagus, tanggal cantik kakak-kakak semuanya. Oke kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan supaya nanti dalam pelajaran ini kita bisa tahu apa saja konteks dan dasar-dasar yang akan kita lakukan dalam aksi nyata nanti di sekolah kita, di kelas kita ya, supaya hasilnya bisa memuaskan seperti ataupun melebihi dari harapan kita. Nah, tadi kita sudah doa ya kakak-kakak ya. Mengingatkan kembali kakak-kakak untuk kesepakatan bersama. Yang pertama kita bisa menyalakan kamera kakak-kakak ya kalau memungkinkan, kalau tidak ya karena ada kebutuhan pribadi silakan. Kita bisa hadir seutuhnya, ini kebetulan baru 4 ya, mungkin kakak-kakak yang lain lagi persiapan. Karena kita 2 jam mata pelajaran pada 2 jam pelajaran pada malam hari ini kita mulainya jam 7 kurang, nanti mudah-mudahan selesai 8.30 ya, kita sesuai dengan waktunya. Silakan nanti bisa memaksimalkan fitur chat yang ada di Gmeet ataupun bisa melalui chat dari grup kita ya sudah kita buat untuk kelas 7. Silakan nanti kakak-kakak bisa klik raise hand sebelum bertanya ataupun hal-hal yang mau disampaikan.
Untuk gangguan teknis itu adalah hal yang wajar Kakak-kakak ya. Kebetulan di Palangkaraya ini sudah 1 sampai 2 minggu kadang-kadang down. Oh iya, saya baru ingat Kakak-kakak, saya akan jadikan Kakak-kakak untuk bisa menjadi make host. Kalau saya terlempar ya. Kalau saya terlempar nanti bisa ini putus anunya jaringan kita. Oke, saya izin dulu untuk membuat Kakak-kakak jadi co-host pada malam hari ini. Oke, halo Kakak-kakak. Tujuan kita dari sesi kali ini yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua adalah memahami tentang penugasan aksi nyata. Nah, agendanya saya jabarkan. Yang pertama nanti kita akan ada refleksi koneksi antar materi, ini kurang lebih 30 menit. Lalu ada penjelasan tentang tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa ini kurang lebih 20 menit. Lalu nanti ada dialog, diskusi dan tanya jawab ini masing-masing nanti sekitar 7 menit ya. Setiap kelompok, dan ada penutup nanti kurang lebih 3 menit. Oke, yang pertama kita akan merefleksikan koneksi antara materi paket modul 1 dan modul 2. Ya. Nah, kita lanjut ke slide-nya. Nah, di sini Kakak-kakak kita ada pertanyaan nanti. Yang dimana pertanyaan ini sejauh mana pemahaman Kakak-kakak tentang ini kenapa kok hilang lagi ya? Sejauh mana atau sejauh apa pemahaman Kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Yang kedua, apakah pengalaman Kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma Kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan Kakak-kakak yang ingin berpendapat, kita gantian saja ya. Kak Tony, Kak Mamang, Kak Alin, dan Kak Mola. Silakan Kak Mamang. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Di tempat saya nggak kelihatan anunya Kak. Oleh jaringan ya? nih Kak. Nggak kelihatan. Oke, Mungkin ini. oleh jaringan jadinya nggak kelihatan. Silakan Kak Mola. Baik Kak, boleh saya Kak Kak? Alin, boleh silakan. Jadi kalau menurut saya kalau pembelajaran yang efektif itu artinya pembelajarannya dua arah kayak tidak cuman kita sebagai guru saja mendikte materi apa yang akan kita berikan dan murid harus mengikuti apa yang kita suruh, tapi juga yang efektif itu adalah kita memberikan materi nanti murid bisa mengembangkan lagi. Terus mereka bisa bebas berkreasi gitu Kak. Dan apa yang kita berikan itu bisa mereka laksanakan gitu Kak. Oke, siap. Di Ada lagi lapangan kan kayak gitu. Tanpa harus kita begini, kamu harus begini gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Itu Iya Kak. sejauh mana pemahaman Kak Alin terkait dengan keterampilan PJOK yang efektif. Nah, kalau untuk pemahaman keterampilan untuk mengajar PJOK yang efektif, untuk ataupun sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bagaimana Kak Alin? Lanjutan dari pertanyaan nomor 2. Nah, jadi kalau misalnya yang berpusat kepada peserta didik itu kan, ya itu Kak, kita itu kayak sebagai mentor gitu untuk murid kita. Jadi kita tidak bisa yang harus begini. Contoh, kayak kita menendang, kamu harus menendang menggunakan
kaki kanan, gimana kalau mereka bisanya menggunakan kaki kiri. Jadi itu dikembalikan ke peserta didik enaknya bagaimana, tapi pelajaran yang kita berikan itu bisa berjalan, tujuannya itu bisa tercapai gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Alin ya. Berarti Gitu, iya, Kak. ada pemahaman dan sinkron dalam mengajar itu sesuai Kak Alin ya, tidak Betul, lari, harus sesuai dengan betul. perencanaan ataupun tujuan yang Ya, kita yang penting kan tujuan yang ingin kita dapat itu terlaksana gitu, Kak. dengan baik Kak ya. Betul. Oke. Silakan Kak Mamang, pendapat Kak Mamang. Dulu Bukan. Kak. Oke, karena bukan di Palangkaraya saja sinyal nih. Sampai Banjar kami perkuliahan kawan untuk Kak Mamang. Apa Mungkin pertanyaannya apa Kak? Saya oleh nggak ini. sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke. Mungkin kalau menurut pengalaman saya itu adalah seberapa kreatif seorang guru bisa memanfaatkan alat ataupun fasilitas yang ada di sekolah dengan waktu pembelajaran yang sudah diberikan atau yang sudah ada seperti itu. Jadi semaksimal mungkin guru itu atau kita bisa memanfaatkan alat-alat olahraga atau fasilitas sekolah dalam pembelajaran dengan bisa memfasilitasi anak-anak dalam belajar maupun praktek seperti itu Kak. Kalau seberapa maksimalnya kan. Jadi ya semampu kita bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak ketika praktek ataupun belajar dengan fasilitas yang ada di sekolah. Misalkan ketika kita atletik, di situ ada lompat jauh, ada lempar lembing, tolak peluru. Nah, jadi kita bisa menggunakan lapangan semaksimal mungkin lah, seperti itu. Mungkin salah satunya seperti itulah. Oke, terima kasih Kak Mamang. Nah, untuk selanjutnya ini lanjutan dari pertanyaan tadi Kak Mamang ya. Apakah pemahaman Kakak terhadap keterampilan PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK atau pandangan Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, lanjutan pertanyaan yang tadi. Ya, karena kita berikan kebebasan kepada anak-anak ketika praktek ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, di situ tanpa kita batasi anak-anak ketika melakukan praktek. Nah, tetapi tugas kita adalah mengevaluasi anak-anak ketika melakukan gerakan atau langkah yang salah, misal bukan salah ya, kurang tepat lah. Nah, misalkan ketika melempar, misalkan lompat jauh, nah, ketika menumpu kaki tumpuan itu tidak tepat di papan tumpuan atau melewati. Nah, di situ kita bertugas sebagai evaluasi atau evaluator siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kakak ya. Berarti pemahamannya untuk keterampilan mengajar PJOK itu sudah sangat dalam sekali ya, sampai ke teknisnya. Halo Kamola, gimana Kamola? Silakan berpendapat Kamola. Sejauh mana pemahaman Kamola terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya. Sehat Kamola ya, aman ya? Ya, aman. Sehat ya. Ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Alin dan Kak Mamang, semua sudah lengkap. Jadi pertama-tama kan kita harus memikirkan bagaimana kita mengajar, dasar kita mengajar supaya anak-anak itu bisa paham apa yang kita jelaskan, materi yang kita jelaskan itu. Nah, jadi mereka bisa mempraktekkan apa
yang menjadi tugas mereka yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita praktekkan, dapat mereka pahami dan mereka terapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mengajarkan, jadi mereka bisa merefleksikan kembali apa yang menjadi kesulitan mereka pada saat belajar tadi. Nah, jadi pada saat mereka belum terlalu paham, jadi kita bisa mengajarnya lebih personal lagi supaya mereka lebih paham. Itu aja Kak untuk yang pertama. Oke, silakan yang keduanya. Apakah pemahaman Kak Mola terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif tadi nih sudah mendukung untuk pandangan atau paradigma Kak Mola terhadap PJK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, silakan Kak Mola. Ya, terima kasih. Jadi untuk paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik adalah bagaimana materi yang kita ajarkan ke siswa tersebut mereka sanggup untuk menjelaskan kembali dan mempraktekkan kembali apa yang sudah kita ajarkan ke mereka. Misalnya seperti bermain sepak bola, kita jelaskan, setelah itu kita praktekkan apa yang menjadi materi kita pada saat itu dan mereka bisa menerapkan dan bisa mengikuti apa yang kita praktekkan dan mereka bisa kembangkan lagi supaya gerakan atau teknik yang mereka gunakan itu tepat. Nah, jadi memberikan kesempatan atau untuk siswa tersebut bisa menjelaskan dari materi yang kita ajarkan. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Mola ya atas pemahamannya dan pandangannya terhadap yang PJK berpusat kepada peserta didik. Kak Mei, silakan Kak Mei berpendapat, Kak Mei atau Kak Tony lagi untuk kita bisa ke slide berikutnya. Dulu Kak Mei. Ini mungkin lagi perjalanan ya. Oke, kita lanjut ya untuk slide sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Mamang. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Silakan Kakak-kakak untuk bisa berpendapat kembali. Sejauh mana pemahaman Kakak terkait dengan strategi mengajar? Nah, kita tentunya tahu di dalam kelas kita, di sekolah kita ya, itu karakter siswanya berbeda-beda. Di dalam kelas saja sudah ada bisa 36 siswa, ada yang 54 ya di tempat Kak Mei. Itu kita harus bagaimana nih strateginya atau langkah-langkah kita menghadapi siswa seperti ini supaya pengajaran yang kita lakukan itu dapat memenuhi karakter mereka yang berbeda-beda ya. Ada yang memang berprestasi, ada yang biasa saja, bahkan ada yang butuh panduan lebih lanjut untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan kakak-kakak, karena di sesi ini kita anak butuh pemahaman saja, persiapan kita untuk aksi nyata. Jadi artinya kita kan punya tugas yang terdahulu, kita membuat modul, terus kita buat video ya kakak-kakak ya. Nah, di situ kan kita sudah merefleksikan diri apa saja sih kekurangan-kekurangannya. Jadi pada sesi kita kali ini, di modul kita untuk persiapan aksi nyata selanjutnya, hal-hal yang memang kurang di video selanjutnya itu bisa kita lakukan, supaya nanti pembelajaran kita tuh lebih baik, lebih terarah, dan lebih tahu strategi mengajar yang tepat itu bagaimana untuk pembelajaran kita lebih baik dan berpusat pada peserta didik. Demikian. Silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Ini tentang strateginya. Oke, mungkin sedikit Kak ya. Oke, silakan Kak Mama. Iya, mungkin seperti yang sudah kita bahas, mungkin ada sedikit yang sudah pernah kita bahas sebelumnya.
Nah, di dalam pembelajaran itu sebenarnya khususnya ya seperti yang saya lihat dan saya alami, sebenarnya siswa itu bukannya tidak bisa ketika praktek, tetapi faktor Mhm. yang paling mendasar itu adalah siswa itu malas. Nah, itu khususnya adalah perempuan. Nah, itu ketika pelajaran olahraga tuh malas. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya siswa perempuan ini bisa aktif turut dalam praktek. Nah, jadi mungkin salah satunya ketika dalam pembelajaran kita buat eh, dalam praktek itu tidak begitu monoton prakteknya. Dalam artian ketika menendang bola ya kita belajar rendang itu bukan, tetapi kita sedikit kita kombinasikan dalam sebuah permainan. Nah, di dalam sebuah permainan itu tetapi eh, memuat pembelajaran yang kita praktekkan. Nah, seperti itu. Misalkan seperti yang kemarin ada kita lakukan di dalam waktu tatap muka itu seperti misalkan teknik dalam permainan bola basket. Nah, itu kita bikin permainan seperti yang apa? Jembatan sambung. Nah, misalkan seperti itu. Mhm. Kita bikin misalkan mengumpan bola lewat atas kepala, sambung ke belakang. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit anak-anak akan lebih antusias apalagi siswa yang mendapatkan juara itu kita beri reward misalkan seperti itu atau yang kalah kita beri hukuman. Nah, mungkin seperti itu. Nah, anak-anak mungkin akan lebih senang. Nah, karena Oke. pembelajaran kita itu dengan permainan. Nah, lain halnya kalau pembelajaran itu monoton saja. Ayo Betul. silakan. Nah, ya, bentar ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mungkin strategi kita adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan. Nah, jadi seperti apa caranya? Yaitu tadi salah satunya kita buat pembelajaran itu dengan permainan-permainan yang membuat anak-anak banyak bergerak, nah, tetapi dengan gerakan-gerakan yang menganut atau kan materi yang kita sampaikan. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kang Mamang ya. Ini ada pertanyaan lanjutan tadi, Mang, yang terkait pemahaman kita tentang strategi mengajar. Apakah pemahaman Kak Mamang ini terhadap strategi mengajar sudah mendukung pandangan ataupun paradigma Kak Mamang terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Sudah mendukung nggak pemahaman yang tadi itu Kak Mamang? Iya. Mungkin dari beberapa pertemuan kita dari yang tatap maya sampai kemarin tatap muka itu sedikit saya dapat ilmu itu saya terapkan salah satunya seperti itu ternyata oh efektif. Nah, mungkin sebelumnya kan kita hanya monoton saja kita suruh anak-anak misalkan bermain basket, ayo teknik chest pass, bounce pass, nah seperti itu. Hmm. Tetapi dengan kita ini ternyata oh antusias si anak itu eh, lebih antusias gitu. Ternyata dengan strategi tersebut anak-anak lebih antusias. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Betul, terima kasih Kak Mamang ya. Kemarin kita tergabung ada SMA, ada SMK, dan juga ada SD ya di kelompok. Kebetulan di kelompok kita ya Kak Mamang ya. Kebetulan SMP-nya tidak ada. Iya. Nah, kemarin kita bisa lihat dari beberapa kelompok yang lain selain kelompok kita, itu kan terdiri dari TK, SD, dan ada SLB bahkan. Nah, kita lihat mereka itu banyak ataupun mengutamakan tentang permainan-permainan. Nah, kalau kita berpikir ya, kalau di kebetulan kita di tingkat menengah atas atau di kejuruannya, kita agak monoton ya, agak jarang kita laksanakan kecuali kita lagi press dulu. Waktu kita setelah baru-baru masuk jadi guru, baru lulus dari perkuliahan, kita akan banyak melakukan permainan-permainan. Karena permainan ini juga bagian dari ice breaking ya ataupun pemanasan itu
yang membuat antusias dari peserta didik itu lebih bagus, membangkitkan kesenangan mereka kepada olahraga. Nah, yang ini harus kita adopsi karena dalam perjalanannya setelah kita PKG, kita amati dan tiru ya tentang kegiatan yang memang di awal itu tidak harus pemanasan yang pasif ataupun aktif ya, ataupun yang mirip seperti itu, kita ganti dengan ice breaking atau bentuk permainan. Nah, ternyata kita coba sangat positif sekali ya. Artinya mereka dari siswa yang memang perempuan misalnya ya di sekolah saya misalnya, atau di laki-laki di sekolah Kak Mola, itu lebih antusias karena mereka berpikirnya bermain, tidak masuk ke materi. Tapi sebenarnya permainan yang kita lakukan itu terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus cari-cari lagi, kita searching-searching, nanti juga bisa kita saling kolaborasi ya, nanti di grup. Ternyata kalau bola basket, oh permainan ini yang cocok Kak ya, misalnya seperti itu ya Kak Mamang ya. Kalau di bola voli yang ini, bola kaki seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Silakan Kak Mola. Gimana nih pendapat Kak Mola nih dengan pertanyaan kedua? Strateginya, apakah sudah diterapkan Kak Mola? Oke, baik, terima kasih. Eh, sejauh mana ini pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, jadi kalau untuk strategi mengajar yang saya sering terapkan di sekolah, untuk mempermudah, di sekolah kan ada yang misalnya dalam contohnya langsung misalnya permainan bola voli, ada yang nggak bisa, ada yang mahir, ada yang tahu. Nah, jadi untuk mempermudah proses pembelajaran itu, jadi saya mengajar anak-anak itu dengan membagikan anak-anak yang sudah bisa, yang sudah mahir menjadi satu kelompok. Nah, jadi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran kolaboratif. Nah, supaya mereka di luar saya menjelaskan ke mereka, jadi teman-teman yang sudah paham bisa sambil mengajarkan ke mereka bagaimana cara bermain atau passing bola voli atau servis. Nah, jadi selain bimbingan dari saya, jadi mereka sesama siswa bisa saling memberikan informasi atau pengajaran. Nah, dengan sistem strategi kolaboratif. Nah, jadi untuk yang kedua, saya lanjutkan lagi Kak. Silakan. Ya, untuk di sini apa? Paradigma terhadap PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di pertanyaan pertama tadi, maka saya memberikan ruang untuk siswa yang sudah paham, mengerti bagaimana teknik dasarnya dalam permainan tersebut, entahkah permainan sepak bola, permainan voli, permainan basket. Nah, jadi di luar misalnya saya sudah jelaskan ini. Nah, tidak mungkin saya sebanyak anak-anak misalnya satu kelas aja, misalnya 31 orang, nggak mungkin misalnya saya melakukan pendekatan satu persatu, mengajarkan mereka mempraktekannya terlalu personal gitu. Nah, makanya itu anak-anak yang sudah mahir dalam teknik pembelajaran kolaboratif itu mereka bisa saling membantu temannya yang belum paham. Jadi itu akan membuat mereka bisa mengajarkan temannya juga bagaimana. Nah, kembali kalau sudah selesai melaksanakan praktek, baru direfleksinya baru saya jelaskan bagaimana detailnya. Nah, apa yang sudah teman-teman jelaskan jadi dibantu lagi oleh saya supaya mereka paham. Itu aja Kak. Oke, terima kasih. Oke, masih Kak Mola ya. Iya. Mana Kak Alin? Silakan Kak Alin untuk berpendapat. Baik Kak. Kalau menurut saya itu strategi mengajar itu sama kayak kita tuh jadi sales gitu nah Kak. Gimana caranya kita itu menarik pembeli supaya pembeli itu suka sama produk kita. Nah, kayak gitu juga dengan strategi mengajar ini Kak. Gimana caranya kita sebagai guru itu
membuat suatu itu agar murid itu tidak merasa bosan dengan pelajaran yang kita berikan. Apalagi kalau kayak saya kan di SD tuh Kak. Nah di SD itu kan murid itu kan banyak bermain tuh. Nah contoh aja kayak misalnya saya harus memberikan materi tentang gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif itu kan Kak, saya bisa tuh ajak mereka bermain, misalnya kayak lempar lempar tangkap bola nih. Cuman kalau lempar tangkap bola aja kan kayaknya monoton gitu. Jadi carilah itu nanti saya tuh referensi di YouTube atau di mana olahraga permainan apa yang rame yang mereka tuh bisa kira-kira yang berkelompok memainkannya dan mereka tuh senang gitu lah Kak memainkan itu. Nah, seperti itu biasanya saya Kak. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Mm-mm. Oke. Karena memang sebelum kita mencoba ya ataupun Betul, tahu lebih dalam lagi, yang penting kita sudah di awal itu harus menarik dulu dari peserta didik ini sendiri. betul. Karena Kalau kan memang murid-murid kita tuh kan Kak nggak cuman nggak cuman murid karena sekarang kan ABK bisa gitu kan di sekolah-sekolah formal tuh kan kita nggak boleh menolak ABK ABK itu bisa. Nah, gimana caranya supaya ABK ini pun bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut dalam kegiatan itu Kak. Walaupun misalnya di pembelajaran mereka kurang aktif gitu, tapi prakteknya mereka bisa mengikutin gitu Kak. Selama itu ABK mereka masih bisa jalan, masih bisa gerakan, berarti kan mereka masih bisa ikut aktivitas praktek olahraga di luar gitu Kak. oke, terima kasih Kak Alin ya. Ya, Ah, sama-sama. oke. Untuk Kak Mei, gimana Kak Mei? Bisa dipantau Kak Mei? Selamat datang Kak Gus Lidi. Gimana, aman Kak Gus Lidi? Ya, aman. Oke, kita lanjut aja ya Kakak ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada lagi nih Kak Gus Lidi ya. Sejauh mana ini pemahaman Kak Gus Ledi ini terkait model pendidikan gerak? Silakan Kak Gus Ledi untuk berpendapat. Halo Kak Gus. Atau Kak Mei? Nah, ini ada pertanyaan ketiga kakak-kakak ya. Silakan kalau mau yang berpendapat untuk pertanyaan ketiga ini. Sejauh mana pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Dan apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada pendidikan? Silakan kakak-kakak yang mau berpendapat. Ini kan pemahaman kita semua nih ditanyakan. Atau ada nggak progres ataupun hal-hal pengetahuan ataupun pengalaman kakak-kakak sebelum dan sudah setelah melakukan peningkatan kompetensi PJOK yang telah kita laksanakan baik di tatap maya dan tatap muka. Silakan Kak Mamang kalau mau berpendapat, singkat saja. Nah, kita kan mau dengar nih pendapatnya masing-masing bagaimana.
Ayo, mola dulu, mola. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Kak Gus Ledi. Ya, tadi baru habis itu ngurus obat buat anak. Oh ya, Ya. Ini pendidikan gerak Hmm. dalam pembelajaran jasmani untuk pengembangan kemampuan motorik, kemudian pemahaman gerak itu sikap anak-anak terhadap aktivitas fisiknya itu menurut saya, kemudian dasarnya ini model tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan tetapi juga pada aspek sosialnya, emosionalnya dalam pendidikan gerak. Kemudian fokusnya mengembangkan keterampilan motorik seperti berlari, melompat, kemudian melempar itu fokusnya dalam pendidikan gerak. Kemudian di pembelajaran permainan bola besar atau kecil yang menentukan teknik seperti passing. Ini dalam bentuk permainan nih, untuk bergerak anak. Misalkan di permainan bola besar. oke. Kemudian untuk selanjutnya menekankan pemahaman dalam teknik, bukan hanya keterampilan teknis, strategi juga, memahami bagaimana keterampilan yang digunakan dalam konteks permainan untuk strateginya. Kemudian untuk model gerak ini bisa berbentuk basis literasi gerak. Fokus pengembangan literasi gerak mencakup kemampuan untuk bergerak dengan percaya diri, kompeten. Kemudian dalam olahraga, pertimbangan berbagai model menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin itu Kakak Oke, terima kasih pemahaman Kakak ya. saya tentang Oke, pendidikan, gerak ya. pemahaman terkait model pendidikan gerak. Bagaimana nih paradigma Kakak nih terhadap PJOK yang berpusat kepada didik tentang pemahaman model pendidikan gerak tadi Kak Gus Ledi. Kita aplikasikan ke peserta didik pemahaman tersebut. Pemahaman, halo? Ya, ya silakan Ya. Kak. Untuk pemahaman saya dalam terhadap pendidikan gerak ini dalam jasmani berfokus hanya apa yang diajarkan, tidak hanya berfokus, tapi keterampilan fisik, kemudian bagaimana gerak itu kita ajarkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta didik. Paradigma ini melibatkan perubahan cara pandang dari sekedar mengembangkan keterampilan fisik menuju pembentukan karakter. Paradigma pengembangan kognitif serta meningkatkan fisik emosional anak-anak. Kemudian ada paradigma menekankan pada penguasaan keterampilan olahraga fisik. Mungkin itu Kakak. Oke, terima kasih Kakak ya atas sejauh mana pandangan Kakak Rasdadi terkait dengan modal pendidikan gerak dan dari pemahaman tersebut bagaimana paradigma Kakak ya terhadap PJOK yang berpusat kepada didik. Terima kasih Kak Gus Dedi ya. Silakan Kak Mamang berpendapat.
Kak Mamang, Kak Mola, Kak Alin, silahkan untuk pemahamannya yang ketiga ini. Ya, saya coba dulu Kak untuk pemahaman saya. Oke, silahkan. Ya. Nah, dalam di sini kan dikatakan sejauh mana pemahaman kita terkait model pendidikan gerak. Nah, pada model pengembangan pendidikan gerak ini kan jadi yang diperhatikan adalah keseluruhan konsep yang kita ajarkan dalam suatu gerakan. Jadi apa yang kita ajarkan supaya di luar dia kita mengajarkan pada saat materi, jadi yang kita ajarkan adalah gerak juga. Nah, supaya mudah dipahami anak-anak pada saat kita melaksanakan praktek juga, supaya mereka juga bisa berpikir kritis terhadap masalah yang ada. Jadi dengan kita menunjukkan bagaimana gerakan ke peserta didik itu sehingga memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi untuk ini kita membutuhkan bagaimana gerakan seperti misalnya kita perpindahan gerakan, contohnya misalnya pada saat gerakan passing, setelah itu shooting. Nah, itu adalah dua gerakan yang harus siswa yang kita ajarkan cepat pahamnya oleh gerakan yang cepat. Misalnya kita passing, langsung shooting ke gawang. Nah, itu menurut saya. Ya, yang kedua nih Kak, langsung. Bagaimana paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi seperti model-model atau metode pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kita berfokus kepada anak-anak tersebut supaya mereka paham bagaimana gerakan yang kita ajarkan, yang kita praktekkan supaya mereka bisa menjalankan atau mengikuti instruksi dari gerakan yang kita terapkan atau kita praktekkan ke mereka. Nah, itu saja pendapat dari saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mola ya. Pemahamannya sangat baik sekali ya tentang model pendidikan gerak. Karena kita harus tahu nih materi kita apa ya. Yang mau kita sampaikan kepada peserta didik ini harus disesuaikan dengan materi ataupun langkah-langkah ya Kak Mola ya. Nah, gimana Kak Alin? Yang lain bisa berpendapat? Cukup saja, Kak Mamang? Ya, mohon izin nggak? Siap, Oh. silakan Kak. Kalau cukup Silakan bisa. Ya, mau apa tadi? Apa ya? Soalnya nggak keluar di ini tadi ya. Model pendidikan gerak ya Kak ya. Model pemahaman Masalah ya. Kakak terkait model pendidikan gerak. Silakan. Iya, pemahaman tentang model pendidikan gerak. Mungkin seperti yang sudah kita pelajari, kalau nggak salah ya kemarin itu kalau di tatap muka itu model pendidikan gerak itu yang penguasaan kesadaran tubuh, usaha, ruang yang seperti itu kayaknya ya Kak ya, kalau nggak salah. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu begitu pentingnya ya dalam pendidikan gerak itu. Jadi kita mengajarkan juga pada siswa betapa tubuh itu perlu gerak supaya apa yang kita nantinya lakukan itu benar-benar. Misalkan ketika kita dari pertama dulu, misalkan ketika pemanasan, seperti yang disampaikan tadi, apa yang akan kita praktekkan, di situ banyaknya pemanasan yang kita lakukan. Misalkan ketika mau passing tadi, jadi gerakan tangan itu diperbanyak, misalkan seperti itu. Terus usaha
usaha anak-anak untuk bergerak itu seperti apa, ya kan. Nah, jadi ada usaha dari si anak untuk meningkatkan mereka melakukan gerakan-gerakan dalam praktek. Jadi ada keterhubungan dari beberapa gerakan-gerakan dalam praktek kita. Misalkan ya itu tadi yang disampaikan Kamula ketika passing, atau bahkan sebelum passing, sebelum melakukan passing, ketika passing, dan juga setelah passing. Nah, seperti itu. Jadi ada keterhubungan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Mama. Oke, Kakak ya. Kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada banyak pertanyaan lagi nih Kakak. Yang keempat lagi. Silakan Kak Alin. Pemahaman kita sejauh mana pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran. Jadi ini kombinasi sepertinya. Kak Alin, Kak Gus Ledi, Kak Ya, Mola. Boleh, baik Kak. oke. Silakan Kak Alin. Pendidikan, bentar ya Kak ya. Pendidikan kebugaran itu kalau menurut saya kayak itu kan dia kan menekankan pada aktivitas fisik ya, aktivitas fisik dan aktivitas gaya hidup. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya untuk menunjang kebugaran itu kan nggak cuman dari aktivitas fisik saja kan, nah gaya hidup itu artinya asupan makanan sehat itu juga menunjang untuk model pendidikan kebugaran. Nah, di di prakteknya kita ke siswa itu bagaimana caranya kita menjelaskan ke siswa tidak cuman prakteknya saja, praktek olahraganya saja, tapi kita juga harus menjelaskan faktor-faktor penunjangnya. Nah, penunjangnya apa saja yang membuat fisik kita itu tetap sehat, tetap bugar itu apa? Contoh-contoh makanan sehatnya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, seperti kita memberikan seperti kita memberikan apa sih namanya Kak? Pembelajaran kayak gitu buat siswa gitu Kak. Oke. Terima kasih Kakak ya, karena banyak faktor juga Kak ya untuk Betul, kan kebugaran. banyak tuh Kak. Contohnya aja kayak kita menjelaskan kalau kalian tidak boleh tidur larut malam, bergadang, tidak boleh main game. Nanti konsekuensinya apa yang akan kalian dapatkan. Nah, begitu. Karena kalau misalnya secara jiwanya lelah itu kan otomatis tuh Pak, otomatis tuh kan Kak kebugarannya itu kan tidak kita dapatkan gitu Kak. Oke. Banyak Gitu faktor Kak. juga ya. Berarti kalau Betul. kena main game apa ya pagi-pagi sudah Betul. kurang tidur, kurang semangat. Jadi istirahatnya Betul. tidak cukup, jadi tidak Ya. bugar. Terus kalau misalnya dipaksakan juga kan kalau dia ngikutin olahraga dipaksakan akhirnya kan dia drop sendiri kan gitu Kak. Betul. Nah, saya juga pernah ada pengalaman juga Kak Alin ya. Ya. Di kelas 11 waktu itu TKJ. Orangnya memang laki-laki sih, badannya agak kecil. Ya geraknya luar biasa, tapi kok tiba-tiba setelah kita melakukan lari sprint yang 50 meter sih aman-aman aja. Terus selalu dia minta, Pak saya mau keliling dulu ya Pak di Mantike 1 kali putaran. Tiba-tiba dia tuh kayak ini, kram kakinya, lemas gitu, kayak mau pingsan lah, sesak napas. Nah ini memang yang harus kita perhatikan nih untuk anak-anak menengah atas. Betul Kak. Karena biasanya kurang tidur gitu Kak, kayak di futsal kemarin juga sama tuh kejadiannya. Makanya itu kan saya tuh kalau misalnya mau praktek itu biasanya tuh saya wanti-wanti dulu nanyain ke murid. Ada yang sakit nggak? Ada yang maksudnya belum nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga nggak? Kalau misalnya ada, saya tanya dulu kenapa.
masalahnya apa, sebabnya apa. Kalau memang saya pikir dia nggak bisa mengikuti, biasanya saya nggak rekomendasikan. Saya suruh di kelas aja, Kak. Takutnya Betul, betul. tiba-tiba pingsan atau apa kan, karena sekarang ini kan Kak, orang tua zaman sekarang kan beda kayak orang tua zaman dulu Kak. Kalau yang zaman dulu kan mereka nggak terlalu kritis kayak sekarang kan, nanti Mhm. tiba-tiba anaknya pingsan, gurunya yang disalahkan Kak. Nah seperti itu Kak, agak susah. Jadi takut juga, jadi menjaga aja gitu Kak. Padahal kan Betul. faktornya itu kan nggak dari kita gitu kan. Berarti anaknya ini ada apa gitu. Bergadang kah si anak, atau nggak makan kah, atau bagaimana. Nah itu saya nggak terlalu berani juga gitu Kak. Lagi kalau misalnya kita lihat-lihat tuh sekarang kan banyak tuh Kak di televisi tuh yang saya lihat tuh kan ada tuh yang guru olahraganya Mhm. menghukum lari sama Scott jam, terus anaknya kolaps sampai ada yang meninggal, Betul, sampai ada yang apa tuh nggak bisa berdiri, kram. Nah itu kan itu yang harus kita hindarin gitu Kak sebagai guru, karena pembelajaran olahraga ini kan Kak, kita itu tidak cuman memberikan teori saja seperti guru-guru yang lain, tapi lebih banyak ke fisik, lebih banyak ke prakteknya kita daripada teorinya. Kayak sekarang kurikulum Merdeka itu kan diharuskan kita tuh sebenarnya kan memang di lapangan gitu Kak, betul Kak Ali. menjaga aja. Sama di ini juga ya, bukan di pelajaran saja, waktu di kita tetap muka kemarin kan, Mm-mm. kebetulan kita di Kalimantan Tengah itu ada 42 kelas Kak. Nah, kebetulan kita kan di Mm-mm. kelas 7-nya. Nah, contoh aja di kelas kita kemarin kan, kita Betul. melakukan aktivitas itu kan standar saja, tapi ada Kak Mm-mm. Tony kemarin kan pucet dia. Ternyata Betul. ternyata yang kita Salah minum lakukan itu, obat. salah minum obat, dia juga begadang kemarin kan. Nah, ini Betul. salah satu contoh nyata nih, Betul kita Kak, yang betul. dewasa saja. Sebenarnya yang kita lakukan Betul. itu ringan, tapi karena ada faktor-faktor lain, nah jadi kita kan kalau misalnya Kak Toninya jatuh, pingsan dan sebagainya kan, ya panik kita. Ternyata kalau Betul. kita tanya lagi, oh ternyata kesalahan minum obat misalnya di rumah, terus lagi Betul. aktivitasnya pulang jam 12 misalnya seperti itu. Betul. Nah Nah itu itu yang guru tuh, betul yang apalagi kalau siswa repot lagi nanti. kita takutkan kan itu Kak, kalau misalnya tiba-tiba kita menemukan siswa seperti Hmm, itu dan kita memaksa mereka untuk betul, mengikuti kegiatan, ada apa-apa tuh bukan, betul, mereka orang tuh nggak akan melihat faktor sebelumnya itu nggak Kak. betul, Yang dilihat itu yang di saat kejadian itu, oh ini gurunya begini, oh betul, gurunya nggak begini, tetap gurunya yang disalahkan Kak. Jadi betul. Kalau saya sih sekarang Kak, cari aman aja Kak, mengajar itu kalau saya ya Kak ya, cari Mhm, aman aja Kak. Nah, gitu Kak. Jadi kalau memang dia memang nggak bisa gitu ya kayak secara fisik kita bisa melihat, oh ini nggak bisa nih diajak, ya sudah nggak apa-apa, istirahatkan mhm. aja. Gitu Daripada Kak. jadi masalah panjang nanti Jadi Kak ya. masalah itu kan Heeh, nanti larinya kita maunya si anak betul, nih begini. Maksud kita kan baik nih Kak. Oh anak ini mhm, harus kayak gini, maunya gini. Tapi ternyata kan nanti disalahartikan gitu. Karena anak-anak zaman sekarang betul, ini Kak beda dengan kita dahulu. Secara fisiknya pun dan secara mentalnya jauh, mereka tuh jauh berbeda Kak. Kalau kita dulu tuh kan memang udah mhm, diterpa, maksudnya udah hujan badai pun kita nggak apa-apa. Tapi kalau anak zaman sekarang Kak itu aduh, Kakak mungkin melihat aja sendiri. Mungkin betul. saya Eh, pun punya anak gitu Kak ya. Saya heeh, tuh ngeliat tuh jauh nggak kayak dulu. Mereka tuh kayak tergantung sekali sama orang tua dan tergantung sekali sama yang namanya internet, gadget ini Kak. Ih, itu luar betul, biasa tuh Kak. betul Kak. Tuh. Nah terkadang juga mungkin, yang kedua ya, waktu di pelaksanaan pemanasan Kak yang saya sering lihat itu mereka tidak Betul. terlalu serius. Betul Karena Kak. pernah kejadian berapa ya, 2 bulan atau 3 bulan kemarin, kita pemanasan di Mantike untuk permainan bola basket, ternyata main tuh baru 1-2 menit Kak, ternyata Mm-mm. kakinya itu kayak kesleo. Jadi Betul. karena memang saya sendiri yang, orang tua mereka ya yang dewasa di situ, Mm-mm. jadi pembelajaran itu dibatalkan semua. Saya harus ngurusin itu satu orang, nggak mungkin saya tinggalkan di Betul. Mantike. Betul Saya Kak. ambil mobil, saya antar ke rumah, karena saya tidak mau penanganan dulu, orang tua harus tahu. Karena kalau Betul. mijet atau ngasih obat itu kan harus dari izin orang tua. Ternyata dia Betul. Betul. pemanasannya tidak full, Efektif.
ya tidak efektif sekali. Akhirnya apa? Cedera di kaki. Karena Nah, itu salah pangkat. nginjak aja lah bahasanya. Betul. Mereka Gitu nggak makanya anu dia. Kak, nggak mikir gitu, nggak mikir. Mungkin bagi mereka Mm-mm, kalau anak-anak sudah kayak SMP SMA gitu kayak mm-mm, banyak faktor tuh kan Kak. Salah satunya mungkin mereka malu kah, gengsi kah untuk bergerak mm-mm. itu Betul. karena kita pernah dulu SMA juga kan Kak, kita tuh ngerasain Mm, gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh sepele bagi mereka mungkin Kak, cuman pemanasan kayak gitu aja. Cuman mm-mm. mereka nggak berpikir dampaknya ini loh. Kita Betul. mau melakukan aktivitas yang luar biasa, bergerak yang luar biasa, memerlukan energi yang apalagi kayak basket kan Kak, itu Mm-mm, kan semua tuh kaki, mm-mm, tangan, itu kan. Nah, tumpuannya itu loh Kak, kita ngelompat, kita berlari. mm-mm. Mereka nggak mikir sampai ke situ, Kak. Kadang-kadang. Nah, mereka pikir Iya. main-main aja kan, gitu. Nah, seperti itu, Kak. Karena seperti yang kita rasakan kemarin Kak ya, kebetulan di pemanasan yang dinamis, yang bergerak, itu di jumping jack Betul. Kak. Nah, kalau kita jumping jack Heeh. kemarin kan ada yang satu menit kan, itu Iya, terasa sekali di telapak kaki. Nah itu iya, mereka hitungan cuma 28 aja mereka nggak bisa melakukan. Terdampaknya pas betul. mereka meloncat beberapa kali, tapi sebelumnya mereka pemanasannya tidak melompat lah kalau bahasa saya ya. Betul. Terasa dia, terkejut. Nah, seperti itu. Iya, Gitu. harusnya kan iya, harus harus sebelum melakukan itu kan kita kan peregangan harus 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 Betul. benar dulu untuk kaki. Kalau enggak, wah itu kalau cedera engsel bahaya loh, Kak. Bahaya, bahaya sekali. Katanya Mm-mm. nanti gurunya tidak memenuhi Tidak, standar. Nah, itu dia. betul. Nanti larinya kan ke guru. Padahal kita sebagai Betul. guru itu nggak mungkin kita, apalagi kalau muridnya banyak ya Kak, 40, Mm-mm. 35. Itu Betul. kita nggak mungkin melihat per individu gitu kan. Pasti kita tuh lihat secara Betul. keseluruhan aja. Untuk pendampingan satu persatu itu nggak mungkin. Nah, makanya itu kan ada pembelajaran berpusat pada peserta didik harusnya siswanya itu kan ya berpikir juga, oh ya begini guruku udah. Harusnya kalau sudah dewasa kayak beda kalau Betul. sama SD. Nah, dan itu Ya juga saya baru begitulah. dapat kabar juga 1 bulan yang lalu. Kebetulan teman saya, teman akrab sih, kerja di Mm-mm. Tumbang Hiran atau di Tumbang Marikit, Katingan. Lompat jauh, Kak. Lompat Aduh, jauh. Lompat jauh itu kan biasa aja lah, 1 meter, 2 meter, betul, 3 meter lah kalau yang betul. high-high 4 lebih lah. Heeh, Ternyata ya seperti yang tadi, pemanasannya kurang, kurang. pas lari aja dikejut-kejut temannya, temannya Iya. pura-pura pas dia lagi lari jalan di lintasan, ya Heeh. akhirnya apa? Anak itu larinya tidak seimbang, dia lompat, lepas itu Aduh, lutut kakinya. Patah, aduh, Kak, cekrek. ngeri. Nah, kalau Aduh, kaki itu kan lipatnya ke belakang kan, dia betul. lipatnya ke depan. Aduh, ngerinya Kak. Nah, akhirnya apa? Ya sekolah, ya Gurunya disalahin. gurunya disalahin, mediasi, Betul, sekolah berjuta-juta keluar duitnya, pada tidak ada anggaran, gurunya juga. Akhirnya betul. siapa ya? Yang begayaan atau yang bercanda berlebihan itu akibatnya. Nah, Lepas tuh betul kolong tuh Kak. kakinya dan itu tidak bisa disembuhkan. Aduh, Kecil, ngerinya. jadi akhirnya kakinya lebih kecil dari lutut ke bawah. Cacat seumur hidup. Nggak Iya, bisa, benar tuh Kak. nggak bisa. Dari masalah bercanda-bercanda. Makanya Itu praktek dia. olahraga ini kan Kak, kalau kita sebagai guru lepas tangan kayak gitu aja, udah biarin aja deh terserah. Itu nggak Nah, bisa Kak. apalagi di Bahaya. Mentike itu Kak, seperti yang Heeh. kejadian yang saya bilang tadi, satu cedera, saya suruh pulang, kan saya nggak berani kalau di Mentike itu ditinggal. Betul. Nggak akan bisa. Macam-macam, bisa mereka nyebrang ke toko di Pelamboyan, kadang seperti Iya, itu. pas jam Ya, pelajaran olahraga lagi Kak, ada ya jam apa-apa gurunya pasti kenapa? pertanyaan Betul, polisi itu yang pasti siapa gurunya, jam apa. Nah, betul, itu dia. betul Pokoknya itu harus Kak, dari pandangan kita minimal. Oke, betul. makasih Kak Alin ya. Oke, sama-sama Ini Kak. yang harus kita, ini penting sekali nih Kak Mamang, Kak Tony ya, Kak Mola, Kak Gusdedi ya, Kak Basran, Kak Mei. Ini penting sekali karena bercanda-bercanda atau stretching yang tidak terlalu baik ya akan mengakibatkan hal-hal yang memang sudah terjadi dengan teman-teman kita satu angkatan satu guru di PJOK di Kalimantan Tengah. Oke, next kakak-kakak. Nah, ini lagi Kak. Ini yang terakhir kita lakukan nih Kak. Silakan berpendapat nanti Kak ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model ini di lingkup pembelajaran kakak-kakak ya. Apakah sudah dari tatap muka kemarin
Apakah sudah dilaksanakan atau bagaimana? Terus pemahaman Kakak terkait tentang sport education model ini seperti apa? Silakan Kakak untuk berpendapat. Kak Mola, Kak Basra, Kak Usredi, Kak Tony, silakan. Ya kan Kak Mola? Sudah dilaksanakan Kak Mola di sekolah? Ya, baik, terima kasih. Nah, ya, jadi untuk sport education model ini kami terapkan ke siswa kelas 11. Ya, bagaimana ya? Jadi di sini kan jadi mereka dilatih ya, jadi misalnya sebagai siswa, sebagai pemain. Nah, jadi mereka berperan dalam kegiatan. Nah, jadi yang kami laksanakan adalah yang pertama kan ibaratnya memberikan bagaimana caranya menjadi seorang wasit. Nah, jadi dijelaskan yang olahraga yang simpel yang mereka sering lakukan adalah permainan sepak bola. Jadi jadi wasit, jadi hakim garis. Nah, diajarkan bagaimana peraturannya, peraturan dasarnya. Setelah itu, nah, diberikanlah mereka secara bergantian untuk memimpin pertandingan antara kelas atau antara kelompok mereka. Jadi mereka yang memimpin, mereka yang mengatur bagaimana konsep permainan waktunya, peraturannya dengan peraturan yang ada. Jadi mereka jadi hakim garis dan jadi wasit itu sendiri. Nah, jadi mereka jadi pemain secara bergantian. Ada yang main terlebih dahulu, ada yang menjadi wasit. Nah, seperti itu supaya proses pembelajaran atau model sport education ini bisa berjalan di proses pembelajaran itu. Terima kasih Kak, itu aja. Oke, terima kasih Kak Mola. Ya saja pemahaman tentang terkait sport education model kemarin ya Kak Mola ya. Nah, ini menurut pemahaman Kak Mola nih, untuk sport education model atau SEM ini mendukung bagaimana nih? Mendukung nggak paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Toh mereka juga peserta kan yang melakukannya. Gimana nih pandangan Kak Mola? Saya rasa model pembelajaran ini sangat mendukung. Nah, kenapa itu mendukung? Supaya mereka dilatih untuk bisa terlibat secara langsung atau menyeluruh di proses pembelajaran itu. Mereka bisa menjelaskan, mereka bisa mengatur, mereka bisa menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu gurunya jelaskan, mereka bisa menjalankan semua tugas itu secara bergantian atau bersamaan. Nah, jadi sangat bagus supaya bisa mereka berpikir kritis ya, bagaimana cara mereka menerapkan pada saat seperti lebih tepatnya memberikan rasa tanggung jawab ke mereka pada saat proses pembelajaran PJOK berlangsung. Itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mola. Ya. Silakan kakak-kakak yang lain, Kak Usredi, Kak Basran. Ini perwakilan dari SMA lagi. Kak Gus. Ya. Silakan Kak Gus. Ya. Kak Gus Redi, silakan. Ya Kakak, ini pemahaman saya tentang SEM ini, Sport Education Model, ini sangat berpengaruh, kemudian sangat penting dalam struktur pengalaman anak-anak di bidang olahraga di dunia nyata. Sehingga siswa kita tidak hanya mempelajari keterampilan fisik, cuma dia tahu juga tanggung jawabnya terhadap sport model ini, pendidikan edukasi model. Kemudian berpartisipasi aktif, kemudian menyeluruh.
yang mereka dapatkan membuat setiap anak-anak kita itu aktif di kegiatan pelatihan, kemudian wasit dalam permainan itu. Kemudian bisa diarahkan juga ke panitiaan, pelatih atau panitia. Kemudian pengalaman membantu juga untuk anak-anak kita yang kita arahkan, pengalaman sebenarnya, kemudian masuk persiapan dari awal mereka membuat kegiatan, persiapan tim, kemudian latihan, bertanding, sampai ke musim akhir dari permainan mereka itu. Kemudian pengembangan dari sosialnya berguna juga, mendorong dalam sport education model ini, mendorong untuk anak-anak kita bekerja sama, berkomunikasi. Ini dari ini kan pasti ada komunikasi, mereka mengambil tanggung jawab yang diberikan itu. Misalkan kita memberikan mereka tanggung jawab untuk jadi panitia ini berhubungan ke sosial mereka, karakternya, mengambil tanggung jawab. Ini sangat penting. Kemudian penguasaan keterampilan itu memberikan waktu bagi mereka belajar menguasai keterampilan secara mendalam. Ini tuh kakak bisa Oke. bisa bantu Kak Mamang lagi. Kak Basran lagi. Silakan Kak Basran. Ayo Kak Basran. Silakan Kak Basran. Basran, Iya. ayo. Iya, betul. Ini sebenarnya SEM ini memang sudah kita terapkan ya, mungkin secara tidak langsung ke peserta didik kita, terutama di pembelajaran kita keseharian di PJOK ya. Kita bisa melatih mereka untuk bisa mengatur peran dan tanggung jawab serta kompetisi yang sehat dan olahraga yang inklusif. Peran dan tanggung jawab itu sebenarnya sudah diterapkan mungkin di semua ya, di semua kita guru olahraga juga mungkin dari pertama awal kita ngajar mungkin dari segala pemanasan, warming up itu ya. Kita suruh minta perwakilan dari mereka untuk memimpin bagaimana, terus juga waktu kita praktek di lapangan. Contoh waktu kemarin juga baru dalam praktek permainan bola kecil ya, bulu tangkis. Kebetulan kami prakteknya, saya terutama itu menggunakan lapangan yang ada aja di modifikasi. Karena agak takut juga bawa anak-anak keluar ke gor atau kemana. Karena kan sekarang sedang ramenya insiden-insiden ya, terutama anak-anak kita rawan akan insiden untuk dibawa ke gor. Makanya kemarin kami prakteknya di lapangan dan kami minta bagi yang bisa untuk main bulu tangkis itu agar bisa bagaimana membimbing temannya, bagaimana bisa berbagi pengalaman dengan teman-temannya. Nah di situ saya lihat hidup sudah memang hidup, karena mungkin teman-temannya juga agak mungkin malu atau segan dengan kita guru ya, bertanya ini pukulannya bagaimana, ini tekniknya bagaimana, ya, dengan temannya enak berkomunikasi, oh kayak gini, seperti ini, pukulan forehand, backhand, dan lain sebagainya. Dan itu sudah memang bagus untuk sport education model ini kita terapkan, dan mungkin kita semua sudah menerapkan ini ya secara tidak langsung. Begitu pengalaman, dan terima kasih untuk Kak Mamang, Kak Mola, dan kakak-kakak semua. Oke, terima kasih Kakak Basran ya tentang pemahaman tentang terkait sport education model serta paradigma Kak Basran juga terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta. Ini kita melihat korelasi ya antara materi-materi ya Kak Mamang ya. Ini materi yang keempat. Oke, kita lanjut ke Mamang ya. Nah, ini ada asesmen otentik lagi Kak Mamang. Silakan Kak Mamang. Pemahamannya singkat saja. Ini yang kelima. Apa nih pemahaman tentang asesmen otentik? Atau kakak-kakak yang sudah
tahu ya. Silakan yang lain juga, Kang Mamang dulu. Silakan. Iya, asesmen otentik. Nah, ini mungkin ini asesmen otentik ini perlu kita lakukan itu mungkin awal dari pembelajaran kita ketika kita mengajar. Nah, di situ kita melihat siswa-siswa kita. Nah, ini mungkin asesmen otentik ini sangat penting. Karena dengan asesmen otentik ini kita bisa menciptakan lah nantinya pembelajaran PJOK itu mau kita buat seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi asesmen otentik ini sangat-sangat perlu lah. Mungkin sebelumnya jujur aja kalau saya mungkin belum menerapkan mungkin ya asesmen otentik ini. Tetapi setelah ikut kegiatan ini dan sudah kita tahu, oh ternyata asesmen otentik ini penting untuk kita lakukan dalam pembelajaran PJOK khususnya. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih Kang Mamang ya. Nah, kalau untuk pemahamannya, untuk mendukung paradigmanya gimana Kak Mamang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sangat-sangat inilah, sangat-sangat membantu kita, ya, sangat ini. Ya, kenapa tadi saya katakan penting lah, karena dengan asesmen otentik ini kita bisa membuat, mau kita bikin seperti apa sih pembelajaran kita dengan keadaan siswa kita yang seperti ini, dengan yang bermacam-macam. Jadi sangat-sangat mendukung lah, dan sangat penting menurut saya asesmen otentik ini dilakukan. Oke, terima kasih Kang Mamang ya. Ya. Penting sekali karena kita harus mengetahui karakter dari peserta didik ya tentunya seperti itu. Nah, oke kakak-kakak ya. Nah, tujuan dari selanjutnya ya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ini, keterampilan pedagogi guru. PJOK ini tentunya berpusat pada peserta didik ya. Nah ini yang kita nanti tadi ya, bagaimana kita menyelesaikan ya tugas aksi nyata kita, apa yang kita lakukan, terus tekniknya seperti apa. Oke, untuk pengantar tugas ya, silakan kakak-kakak nanti mempelajari semua modul ya, baik modul 1 ya, kan 1.sekian, sampai juga modul 2.1 sampai 2.6 itu. Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi ya, pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu ya, yang akan dinilai oleh peserta didik melalui LMS. Berarti ini kayak pembuatan modul ya, lalu divideokan. Jadi kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Tentunya ya Kak Mamang ya, ini seperti Kak Mamang kemarin baru PPG ya, pengambilan video kan tentunya ada komponen-komponen seperti itu, dan baik di modul ataupun di videonya. Nah untuk tugas ya, ini ada keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada aspek program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, serta merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut nanti akan diamati dan dinilai oleh saya sendiri sebagai fasilitator di kelas 7. Ini berdasarkan yang pertama ya kakak-kakak ya, ada RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat. Nanti di situ memuat rencana asesmen otentik ya kakak-kakak ya. Dan yang kedua itu ada rekaman video pada saat melaksanakan
pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Mungkin ini juga pernah dilakukan, tapi itu sebelum kita tatap muka ataupun di pelaksanaan peningkatan kompetisi guru dalam PKG PJOK. Nanti hal-hal yang mungkin dianggap kurang itu bisa disempurnakan nanti kakak-kakak, baik RPP modul ataupun di rekaman videonya. Silakan nanti rekaman video itu berisi yang pertama ya, silakan bisa dipoto Kamola ya. Jadi nanti yang diupload itu ada beberapa, ada 3 nanti ya, 3 atau 4 ini. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran awal, jadi di video ya. Kegiatan pembelajaran inti, ini maksimal 30 menit tanpa edit nanti ya. Yang ketiga itu kegiatan pembelajaran akhir, dan 4 adalah refleksi pasca pembelajaran serta testimoni peserta didik. Nanti mungkin ada masukan dari siswa ya, apa yang dipelajari tadi apa, mereka bisa mengingat kembali. Nah, di dalam menilai aksi nyata nanti fasilitator atau saya ya memastikan kesesuaian video yang diunggah itu dengan RPP modul itu ada korelasi enggak ya. Berarti jangan disampaikan di modul kalau tidak dilakukan di video tersebut. Sama seperti di PKG kita juga di PPG. Nah, untuk penjelasan teknis aksi nyata ini ya, hanya ada satu bukti dari kemampuan ataupun tindakan ini menurut Mary Ebner Eskenberg ya. Nanti modanya penugasan mandiri kakak-kakak ya. Praktik pengajaran PJOK ini yang berpusat kepada peserta didik. Nanti tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Artinya video yang sebelum atau modul yang sebelumnya itu bisa disempurnakan ya Kak Mamang ya. Itu lebih baik lagi karena sudah mengerti dari materi-materi ataupun yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, silakan kakak-kakak bisa mengembangkan RPP ataupun modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya. Nanti ada 2 nanti ya. Ada modulnya, ada RPP modul dan video yang diupload, ada 2 jenis. Nanti silakan disimulasikan untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua nanti dalam pengembangan RPP modul dapat melihat kembali yang pertama ya, dapat memulai RPP modul ajar yang ada atau telah Anda kerjakan di modul 1.6 ya. Ini hampir sama ya. Tapi nanti silakan dikembangkan, ditambahkan setelah kita masuk kemarin ya di awal titik 1 sampai 2.6. Apa masukannya, apa tambahannya ya. Supaya nanti dalam pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ini sudah sesuai dengan tujuan akhir ya. Kebutuhan peserta didik atau di dalam model backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang didistribusikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut. Yang tentunya itu dikuasai oleh peserta didik. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Artinya ada siswa yang baik, yang sedang ya, ataupun yang ABK. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial, PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis ketuan ataupun aset learning yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan dalam langkah pembelajaran. Ini dimasukkan nanti. Ini dan D ini menggunakan pilih salah satu model instruksional PJOK. Nah, kemarin kan ada itu pembelajaran instruksional dan non-instruksional itu dipelajari kakak-kakak ya. Ini model pendidikan gerak, kebugaran, ya, sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kondisi sekolah Anda. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nanti ditambahkan. Dan yang ketiga, unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video. Nanti ada 2 ya. Yang satu bentuk file award atau bisa di PDF kan, dan rekaman video. Nanti untuk aspek penilaian ini ada A, B, C kakak-kakak ya. Ini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, B itu menerapkan strategi pembelajaran yang pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan C merancang dan menerapkan asesmen otentik di dalam. Nah, nanti tahapan-tahapannya ada di bawah.
Oke. Nah, ini penting sekali refleksi ya, kita menanyakan siswa ya, apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran yang 30 menit tadi. Ini kakak-kakak bisa melihat ya. Saya gali kembali di modul 2.1, what, so what, dan know what di backward design ya. Kita next. Ini ada tujuannya kakak-kakak ya, yang perlu kita perhatikan sebagai peserta dalam proses refleksi juga ya. Jangan hanya deskripsi saja, tapi jelajahi dan apa yang terjadi. Harus jujur, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan juga kesuksesan, bersifat selektif, dan lihatlah masa depan atau pengembangan selanjutnya. Ini rubriknya kakak-kakak yang akan saya keterampilan ya, PJJ yang pusat pendidik. Nanti bisa dilihat di link YouTube Kamola ya, nanti saya bagikan untuk mengulang kembali. Jadi foto nanti. Nah, ini masanya. Yang pertama, kakak-kakak silakan nanti untuk kasih nyatanya menyusun RPP atau modul. Nah, ini sesi persiapan dari aksi nyata. Lalu yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video RPP dulu ya, baru di video. Yang ketiga, nanti upload RPP-nya sama video ya. Nanti kurang lebih 8 hari ya, sampai minggu depan ya, untuk persiapannya. Lalu nanti akan dinilai nih karya dan refleksi kakak-kakak ya, baik RPP dan video. Nanti untuk penguploadan kakak-kakak ya, kan nanti ada tambahan di situ, tambah dokumen, lalu tambah lagi bisa file YouTube atau di Drive ya, silakan kakak-kakak ya. Ada 2 nanti yang muncul, kalau 1 itu masih kurang betul ya. Nanti silakan kakak refleksi tetap Maya, nanti kita setelah 8 hari penyusunan hasil nyata tersebut. Oke, kita sekarang pada diskusi dan tanya jawab kakak-kakak ya. Nah, hasil sesi kita hari ini kakak-kakak silakan nanti bisa merefleksikan konten atau materi serta memahami penugasan aksi nyata. Ada yang ditanyakan kakak-kakak sampai di sini? Yang penting kita buat RPP modul dulu ya. Pernah kita buat yang terdahulu, tapi kita sempurnakan kembali. Dan juga untuk videonya juga kita sempurnakan kembali setelah atau ada modal kemarin setelah kita tatap muka modul 2.1 sampai 2.6. Ya, seperti itu ya, nanti ditambahkan. Silakan kakak-kakak ada pertanyaan. Nanti untuk penguploadan itu ada 2 versi, 2 file ya, atau 2 link. Nanti bisa biar saya dapat periksa secara online di dalam PMM kita. Silakan Kak Mamang, ada pertanyaan Kak Mamang? Kak Lin? Kan saya tunggu kalau ada pertanyaan atau langkah-langkah yang ingin ditanyakan. Kak Basrat, silakan Kak Basrat. Ayo silakan kakak-kakak. Silakan Kak Mamang. Oke, ada dari Kak Mei ya. 30 menit itu kegiatan seluruh kegiatan betul Kak Mei. Itu terkandung ini. Saya ulang lagi ya. Nah, ini kegiatan pelajaran awal, kegiatan pelajaran inti ya. Oh, 30 menit itu yang inti ya Kak Mei. Saya koreksi ya. Intinya saja yang 30 menit. Silakan yang sebelumnya. Kalau sudah memang ada kegiatannya waktu di PPG juga silakan ya. Silakan diunggah. Karena itu sudah standar. Ya, ada lagi kakak-kakak atau sudah dimengerti? Kak Mola?
Halo Kamola, Kak Gus Ledi. Halo, Ya, lagi minum Kak. lagi minum ya. Kita Iya. lanjut ya untuk penutup ya. Ada kata-kata untuk hari ini kakak-kakak ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakepnya kakak-kakak ya. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep, Cakep. Hendak beli bakso dan roti. cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di Cakep. hati dan terinspirasi. Wah, mantap kata-katanya Mantap. hari ini kakak-kakak ya. Oke, kita next lagi. Nah, terima kasih kakak-kakak, kita sudah di penghujung. Silakan kakak-kakak nanti ya kalau memang ada pertanyaan atau secara teknis waktu di penguploadan ya mungkin nanti kadang-kadang itu bisa ngupload satu kakak ya, terus bisa ditambahkan sebenarnya nanti video call saja kita dipoto supaya nanti yang terkirim yang ada di LMS di PMM kakak-kakak itu ada 2 file nanti atau 2 link yang bisa diupload. Demikian ya kakak-kakak ya. Oke, saya sudahi dulu screen-nya. Kita foto bersama dulu kakak-kakak ya. Kita foto bersama. Nah, ini sudah screen-nya. Gimana Kak Tony? Wah, sudah kembali Kak Tony-nya. Sudah bisa disimak tadi Kak Tony? Kita pembuatan modul RPP memang kita pernah buat di 1.6 kemarin ya. Tapi itu bisa disempurnakan Kak Tony. Sudah Kak, dari hampir 45 menit sudah mengikuti Kak, cuman diam saja. Oke, silakan Kak Tony kalau ingin berpendapat tadi atau ada masukan. Bagi kita pelajari itu harus Kasihan masuk Kak ya. Mola sudah ngantuk. Udah ngantuk ya. Paham Kak? Belau Kak, Oke. belau. Lau ya. Gak apa-apa, kita kurang lebih ada 10 menit lagi kakak-kakak ya. Silakan kalau mungkin ada yang mau disampaikan kakak-kakak teknisnya. Pokoknya itu harus ini ya, terupload 2 dia Kak. Nanti saya coba buka nanti apakah sudah masuk atau belum atau muncul seperti itu. Ya yang penting bentuk file modulnya atau RPP. Yang kedua linknya bisa di link YouTube ataupun link dari Drive. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk tadi nyata ya kakak ya, lumayan panjang ya. Kak, Yang ya. itu upload di YouTube nggak bisa punya saya Kak, karena video melebihi dari 15 menit. Oh, kenapa gitu kak ya? Nggak bisa Kak, karena Publik. baru upload pertama kali. Publik kak, pakai publik. Nggak bisa Kak, Gak bisa lah. karena baru upload pertama kali dan baru dibikin, harus kurang dari 15 menit. Nah, Dulu upload dulu yang pendek-pendek kak, baru yang panjang. Gak boleh langsung kalau yang baru itu kak. Yang sedikit-sedikit dulu. pakai Drive aja Kak, sudah Kak. Boleh. Tapi nanti usahakan ya bisa dibuka ya, yang tulisannya Ya, sharing. Dikirim dulu ke HP, kalau HP kakak-kakak atau teman yang lain bisa membuka, berarti saya juga bisa membuka. Ini kan ada di basis aplikasinya kakak-kakak ya. Gimana Kak Mamang? Aman Kak Mamang? PPG-nya aman? Aman. Persiapan buat piloting ujian 2 apa minggu 3 depan. rasanya? Piloting 3 Kak. Oh ya. Ini piloting 3 nih sudah banyak juga yang pesan jaket Kak Mamang. Bisa dipesan nanti. Saya banyak pengiriman hari ini 50-an lebih ke Kutai sama Jawa Tengah. Basis kita online enak sekarang. Bisa nanti pesan juga kan. Satu alumni kita. Oke, Tanjung Pura ya? Tanjung Pura juga ya? Iya, Tanjung Pura sama Kak Gus Ledi itu kan satu alumni kita. Iya. Nanti saya share ya bentuknya ya dan bahannya nanti. Minimal kalau kita tidak yudisium dan wisuda, yang penting kita ada kenang-kenangannya di situ. Kamu alumni mana Ayo alumni mana kamu Kak Alin gimana Kak Alin? Aman Kak Alin sudah? Apanya Kak yang aman Kak? Kebugarannya. Aduh, masih lemas Kak. Oke, semoga ini ya.
Cepat Mm, boleh. Artinya manis-manis. Iya itu Kak, kecuali kalau di ini nih disuguhkan uang segepok nih, mungkin Nah, sehat langsung Kak. mudah-mudahan ada kabar baik ya Kak ya, hari Rabu, hari Kamis ini ya. Nanti saya akan kabarkan. Ya. Amin, amin. Itu segepok Mei, kalau Mei, kayak seribuan, apa yang tadi, Mei? kalau seribuan semua. Iya betul. Jamur, jamur, jamur. Apa mula? Siap, Bisa siap. bisa deoder. Oke kakak-kakak ya, silakan bisa dibuka dulu apa namanya ini videonya. Kita foto bareng. Oke. Disisir-sisir dulu Kak Tony. Silakan ke Basran. Ya, Ya. mantap kan. Oke, silakan ya. Oke, saya ambil foto ya. Silakan kakak-kakak siap-siap. Mana Kalin? Mukanya Kalin. Enggak Oke. Nah, gimana Kalin? ada. Lagi ini persiapan Kalin ya. Nggak bisa aku, Mas Mama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 kakak-kakak ya. Oke, nanti saya share ya. Mas Mamang, nggak bisa aku Mas Mamang. Iya. Aku lagi lelah. Mas Mamang. Duh, hai. Mola, Tetap Maya, besok Bukan datangi ke rumah kegelisahan, Mola. Mas Ai. November 2024. Sherlock, Sherlock. Ya. Hai Mola. Silakan Kakak Basran. Kita doa yuk nutup ini pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti habis ini kita share ini ya, tugas-tugas ya yang belum ya, ke Mamang ya. Oke. Silakan Kakak Basran. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga bisa menambah manfaat. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa seraya memanjatkan puji syukur karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak semua. Terima kasih Kakak Basran yang sudah pimpin kita berdoa ya untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Saya stopkan dulu screen recording ya. Nanti kita ada bahas juga setelah ini.